Baik sahabat-sahabat, sebelum saya menyampaikan sambutan, mungkin karena semua pesertanya itu masih baru, nanti kalau saya sebut siapa kita, dengan penuh semangat jawabnya adalah Ansor NU. Kalau saya sebut siapa kita, jawabnya adalah Ansor NU. Oke? Siapa kita? Ansor NU. Siapa kita? Ansor NU. Siapa kita? Ansor NU. Pancasila Jaya. NKRI harga mati. Itulah untuk calon peserta baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormati dan kita banggakan, yaitunya Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pasaman terpilih yang terhormat Kakanda Sabar AS. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa, karena memang kelihatan beliau adalah ahlinya ahli. Kalau sudah bicara organisasi, beliau ahlinya. Memang beliau sudah layak untuk menjadi bupati 5 tahun ke depannya. Kemudian yang kita muliakan Al-Mukarram Buya-buya pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Pasaman yang hadir pada kesempatan ini, karena bagi kami di Ansor bahwa setiap kegiatan Ansor yang namanya pengkaderan itu diprioritaskan tempatnya di pondok pesantren. Artinya apa? Bahwa selalu ada ulama yang selalu membimbing dan mendampingi kader-kader Ansor. Lalu kemudian kita ingin mencatatkan di dalam sejarah bahwa Ansor selalu berada di bawah bimbingan pengasuh pondok pesantren. Kemudian kita hormati dan kita banggakan sahabat saya, sahabat Asrial. Beliau sebelumnya adalah Ketua PCGP Ansor, sekarang sudah naik menjadi Ketua PCNU Kabupaten Pasaman. Ingin saya katakan bahwa GP Ansor adalah masa depan NU dan NU masa depan. Saya ulang sekali lagi, GP Ansor itu adalah masa depan NU dan NU masa depan. Ini contohnya kader dari Ansor yang berproses di Ansor, lalu kemudian dipromosikan, diberikan kepercayaan memimpin NU. Alhamdulillah beliau dengan sambutannya luar biasa. Beliau juga ahli di bidang pemerintahan. Ketika saya dulu mengenal beliau, ketua PT saya itu adalah alumni STPDN. Saya bilang sama ketum, itu di Sumatera Barat itu ada alumni STPDN untuk ketua PC Pasaman, Kabupaten Pasaman. Ini luar biasa. Kemudian saya hormati dan saya banggakan Pak KUA yang hadir, dan juga sudah capri tadi Pak Kepala Kemenangan. Kemudian saya hormati sahabat Ketua PC, GP Ansor beserta jajaran pengurus dan panitia. Seterusnya yang saya banggakan sahabat-sahabat peserta PKD 2 GP Ansor Kabupaten Pasaman, hadirin wal hadirat. Kemudian hadir bersama kami rombongan PW, sahabat Budi Chandra, Wakil Ketua Bidang Ekonomi yang juga sebagai Direktur Surban, Travel Haji dan Umrah Surban. Surban itu singkatan dari Ansor dan Pansel. Kemudian hadir di bidang organisasi Wakil Ketua Nopriati Emangi, dosen IAIN Bukit Tinggi. Kalau Yuni Chandra adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samsi. Kemudian ada juga Kaidul Yahya, staf saya di Wasna. Kemudian Fauzi, Wakil Ketua
KPI Sekretaris ya, Sekretaris KPI Benang Pariaman, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pada kesempatan ini kita bisa berhadir di dalam pembukaan PKD 2 Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasaman. Semoga ini adalah menjadi kelanjutan dari apa yang sudah disemai oleh sahabat kepengurusan PT Ansor sebelumnya. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik sahabat-sahabat semua yang berbahagia, pertama saya ingin sampaikan di GP Ansor kita punya peraturan organisasi bahwa setiap pimpinan cabang dalam satu kepengurusannya minimal itu melaksanakan perkaderan 1 kali minimal. Bagi cabang yang tidak melaksanakan perkaderan itu langsung kita bekukan. Dan saya sudah membekukan beberapa cabang yang tidak berkegiatan. Saya juga ingatkan kepada pengurus cabang di Pasaman yang baru, sebelum dilantik saya akan lihat dulu kemampuan di dalam mengelola perkaderan. Jadi alhamdulillah hari ini pimpinan cabang sudah melaksanakannya. Kalau yang dilakukan oleh pimpinan cabang sebelumnya dengan peserta yang terbatas itu bisa kita maklumi. Karena kata Nabi, "Faman kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa farihun." Kalau pekerjaannya hari ini lebih baik dari sebelumnya, itu adalah keberuntungan. Tapi kalau jumlahnya sekarang lebih sedikit dari sebelumnya, itu adalah sangat merugi. Alhamdulillah sekarang lebih banyak. Tetapi bagi GP Ansor bukan soal banyaknya, tapi adalah soal kualitas. Jadi ada aspek kuantitas, ada aspek kualitas, dan ada aspek kontinuitas, ada keberlanjutan. Lalu kemudian di periode, karena saya sudah di periode akhir ini, saya mau mewajibkan semuanya. Minggu depan adalah di Padang Pariaman, minggunya lagi adalah di Sejunjung, minggunya lagi adalah di Damastraya, kemudian di minggunya lagi gabungan Solo dan Solo Selatan. Itu bergerak melakukan pengkaderan, dan beberapa kabupaten lain lagi sedang mengancang-ancang. Artinya apa? Bahwa bagi kita pengkaderan ini suatu kebutuhan organisasi. Karena kita berkeinginan supaya nanti ke depan seperti yang saya sampaikan tadi, karena Ansor ini adalah masa depan NU dan NU masa depan. Tidak boleh ada lagi orang yang transit saja, orang yang numpang saja. Padahal di NU itu banyak sekali banomnya. Yang pelajar ada IPNU, Ikatan Pelajar NU. Kemudian yang muda ada yang namanya GP Ansor. Di GP Ansor kita punya ada lagi semi otonom. Kita punya tim kita, pasukan kita namanya Bangsa. Saya mau minta ke depan mungkin dalam beberapa waktu berikutnya dilaksanakan Diklat Dasar Bangsa. Karena kita butuh itu. Di Bangsa itu banyak keahlian-keahliannya, ada protokolernya, kemudian ada yang punya keahlian nanti di bidang apa contohnya Bagana, Banser yang sifatnya penanggulangan bencana, apalagi Banser Husada, bahagian kesehatan, apalagi hari ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Itu yang bergerak adalah Banser Husada. Banyak sekali keahlian-keahlian lain. Lalu saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati kita, persoalan pemuda seperti masalah narkoba, kita punya banner barisan Ansor anti narkoba. Di provinsi sudah ada. Jadi semua kabupaten wakil ketua harus membidangi. Kemudian kita ada namanya Trapel Umrah Sorban. Bentuk juga di sini. Ketuanya sudah ada di Sumbar. Apa itu Sorban? Sorban itu adalah Sorbo Ansor, bantu Banser, Ansor Banser, Sorban Trapel. Jadi bagi yang mau bergerak di bidang pelayanan jamaah umroh dan haji,
ada sorban. Kemudian suatu kewajiban, karena di Ansor itu organisasi kita itu diberikan akreditasi. Jadi Ansor bukan organisasi sembarangan. Kita punya akreditasi. Kelebihannya, kalau seandainya 1 kali dalam 6 bulan ada penghadiran minimal, lalu kemudian ada kegiatan keagamaan, namanya adalah majelis zikir Rijalul Ansor. Wajib ada majelis zikir dan salawat Rijalul Ansor. Harus ada kegiatannya, dibuat laporannya. Semua kegiatannya adalah terlapor. Kenapa? Karena memang kita itu semuanya terukur. Lalu ada lembaga perekonomian, ada kegiatan-kegiatan perekonomian kita. Karena apa disampaikan oleh Pak Wabuk tadi, bahwa persoalan bagi kader-kader kita yang berada di pelosok itu adalah masalah ekonomi, masalah pengangguran, masalah kemiskinan. Maka kita kader-kader yang terlatih, kader-kader yang mempunyai jaringan, mempunyai koneksi, itu kita manfaatkan untuk kemaslahatan kader kita. Kalau kita sudah membantu kader-kader Ansor, sudah membantu kader-kader NU, kalau Pak Wakil Bupati sudah membantu kader-kader Ansor, membantu kader-kader NU, berarti sudah membantu sebagian masyarakat dari Kabupaten Pasaman. Karena memang secara amalia, kemudian secara akidah, boleh kita katakan di Kabupaten Pasaman ini mayoritasnya itu adalah Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau boleh kita katakan Al-Pasamanu An-Nahdiyun illa man aba. Semua orang Pasaman adalah Nahdiyin kecuali yang tidak mau. Itu. Jadi bagi kita dimulai dari sekarang dan pengkaderan memahami apa itu aswaja. Kita kader aswaja. Aswajanya seperti apa? Pahamlah kita. Bagaimana fikrah kita, cara berpikir kita, cara berpikir kebangsaan kita, komitmen kita terhadap bangsa kita. Maka NU dan Ansor itu terdepan untuk menjaga bagaimana komitmen kebangsaan kita terjaga. Makanya soal Pancasila, soal NKRI, soal Nusantara itu adalah harga mati bagi kita. Maka ada yang menafsirkan, kenapa di NU itu tidak dibuat istilah PPNU? Kenapa dibuat PBNU? Ternyata ada yang menafsirkan P adalah Pancasila, B adalah Bhinneka Tunggal Ika, N adalah NKRI, U adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu logikanya. Jadi sejarah membuktikan bahwa kita komit dengan itu. Makanya hari ini keberadaan Ansor, keberadaan NU itu dirasakan bahwa kita komitmen dengan semangat kebangsaan itu. Maka ini kami sampaikan kepada seluruh kader, bagaimana fikrah kita. Jadi semangat Ansor itu minimal ada 4. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Kedua, komitmen keislaman. Yang kedua adalah komitmen kebangsaan. Kemudian ketiga adalah komitmen kerakyatan. Yang keempat adalah komitmen kepemudaan. Tentu kita harus memastikan bagaimana Islam mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, membawa kesejukan, menjadi solusi, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Itu karakter kita, karakter kader GP Ansor seperti itu. Lalu bagaimana komitmen kebangsaan kita? Kita harus terdepan untuk menjaga komitmen kebangsaan kita. Makanya untuk terdepan kita harus punya pengetahuan, kita harus punya keterampilan. Caranya adalah melalui pengkaderan. Lalu kemudian komitmen kerakyatan kita. Kita yang tinggal di desa, tinggal di kabupaten, yang rata-rata masyarakat di pedesaan masih butuh sentuhan kita. Bagaimana kita menjadi hadir di situ, memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan rakyat kita. Komunikasilah dengan Pak Wabuk kita, komunikasilah dengan pemimpin kita. Lalu kemudian yang pasti yang keempat adalah komitmen kepemudaan. Jadi semangat kita adalah semangat pemuda. Kalau bahasa orang Minang, pemuda itu adalah orang yang capek kaki ringan tangan, capek kaki tidak panaruh, ringan tangan tidak pemacah. Asa tarantang sudah acang-acang dalam negeri. Artinya apa? Kalau diperintahkan oleh Yahda kita, diperintahkan oleh ketua PCNU, tidak boleh ada kata tidak. Kalau kader Ansor, kalau kader Banser, dia katakan siap. Tidak ada kata-kata menolak.
sami'na wa ata'na. Itu karakter kita. Jadi kebetulan kita, semoga nanti Ketua PCNU pada Priaman diberikan kepercayaan sesuai dengan kompetensinya oleh Pak Wabub dan Pak Bupati kita. Jadi semua kader-kader NU dan kader-kader Ansor yang mempunyai keahlian, mempunyai kompetensi, tentu berkhidmatlah kita sesuai dengan potensi kita. Jadi cara fikrah kita, cara berpikir, kemudian harakah, gerakan-gerakan kita, tentu gerakan kita mencerminkan gerakan al-mahdiyyin. Kita punya karakter tawassul, ada tawazun, ada tasamuh, ada iqtidal, ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada moderat, kemudian kita toleran, kemudian kita juga bagaimana mencerminkan amar ma'ruf itu. Amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan yang benar adalah dengan cara yang benar. Jangan kita menyampaikan kebenaran tapi caranya tidak benar. Kemudian kita mencegah kemungkaran tapi dengan cara mungkar. Itu tidak dibenarkan oleh NU. Oleh karena itu, semua pesan-pesan dari Bapak Bupati kita, Pak Wakil Bupati kita, dan juga Ketua PCNU tadi, termasuk dari ayah anda kita pimpinan pondok pesantren, itu harus kok satitiak dilakukan oleh kader Ansor. Kok sakapa harus didukungkan oleh kader Ansor. Makanya saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa di dalam pengkaderan ini yang akan diberikan sertifikat adalah orang yang ikut sampai selesai, sampai proses pembeatan. Karena syarat menjadi pengurus itu adalah punya sertifikat. Ansor bukan organisasi sembarangan. Kalau tidak ada sertifikatnya sekarang ini, tidak akan bisa menjadi mengaku-ngaku Ansor. Tidak boleh ada yang mengaku Ansor, mengaku Banser, memakai atribut Ansor, memakai atribut Banser, kalau namanya tidak tercatat di dalam database-nya Ansor. Karena yang tercatat sebagai kader adalah yang bersertifikat. Itu beberapa hal terkait dengan organisasi kita. Lalu kemudian di dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan bahwa tentu untuk memperlihatkan eksistensi kita, berbaulah dengan masyarakat, tunjukkan eksistensi kita. Mungkin ada problem-problem di masyarakat, hadir sebagai solusi, hadir sebagai penyelesaian masalah. Jangan sampai ada kader Ansor yang menjadi sumber masalah. Karena kita adalah kader yang namanya Ansor. Ansor itu artinya adalah penolong. Kita, nama organisasi kita ada di dalam Al-Quran. Nahnu Ansarullah. Berarti kita harus menjadi penolong. Penolong kemanusiaan, penolong agama Allah. Lalu kemudian kepada sahabat PT Ansor, jika sudah ada perwakilan, saya minta semuanya nanti fasilitasi kegiatan PKD di tingkat kecamatan, pastikan yang akan di SK-kan di dalam nanti PAC-nya adalah yang sudah ikut berkaderan. Tapi kalau nanti insya Allah Bapak Wakil Bupati kita akan bersama kita. Dan saya mohon juga kesediaan Bapak Wakil Bupati menjadi Ketua Dewan Pembina atau Penasihatnya di Ansor. Kemudian tentu kami titipkan, mungkin pertama kader terbaik Ansor dan NU Pasaman, sahabat Asrial. Semoga seiring dengan dilantiknya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kasih satu dilantiknya Ketua PCNU Pasaman Balai. Kemudian ayahanda pimpinan pondok pesantren semuanya kami titipkan, kok tolong kader Ansor tolong ingian, tolong disampaikan, karena hari ini orang bermain dengan framing, membangun opini-opini di media sosial. Orang semuanya menggoreng-goreng. Ini adalah permainan saja. Jadi sahabat-sahabat semua jangan takut dengan permainan media sosial. Semuanya itu adalah permainan politik. Jadi kita kader-kader Ansor, kita harus siap untuk berdinamika dengan proses itu permainannya. Hari ini kita memang agak babak belur dengan media sosial karena kita paham, karena memang kelompok tertentu yang masih menguasai. Tapi yakinlah, semakin banyak kita berproses, eksistensi kita terlihat, insya Allah orang akan melihat. Karena sejak dulu dalam sejarahnya
NU akan selalu hadir dan selalu bertahan. Karena di dalam Yala Waton tadi, masih ingat Yala Waton? Indonesia negeriku. Siapa datang menghalanginya, dia akan hancur sendirinya. Fakta sejarah membuktikan siapa yang mencoba mengganggu-ganggu NU, mengganggu-ganggu Indonesia, mengganggu-ganggu NKRI, secara perlahan dia akan hilang dan lenyap. Itu fakta sejarah. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti di dalam pelatihan kita diskusi lebih panjang lagi. Atas izin kita bersama dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, kita buka acara PKD 2 GP Ansor Kabupaten Pasaman ini secara resmi.